Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang pemanggangan daging babi. Saya Winnie Rahmatalita, NIM 120017. Saya Aurelia Putri dengan NIM 130037. Saya Indah Wulandari dengan NIM 130057. Saya Basita Tuzakia Asri dengan NIM 130079. Pertama-tama, pengertian babi. Jadi, daging babi adalah semua jaringan daging yang diproduksi dari babi untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada orang yang mengonsumsi. Bagian daging babi yang sering dikonsumsi adalah ribs dan scrap muscle. Selain bagian ribs dan scrap muscle, bagian tubuh babi secara umum dibagi menjadi leg atau ham, loin, side, shoulder pad, and picnic shoulder. Next. Bagian paling sering dikonsumsi ribs dan scrap muscle. Lanjut. Selanjutnya, kandungan gizi pada 100 gram scrap muscle. Dalam 100 gram daging scrap muscle mengandung 19,51 gram kolagen, protein, 3,46 gram kolagen, 66,25 gram air, dan garam 0,8 gram. Nah, selanjutnya adalah definisi dari pemanggangan. Nah, pemanggangan adalah proses pemasakan suhu tinggi yang menggunakan arang dan kayu sebagai pemanasnya. Jadi, ketika pemanggangan itu diberikan tambahan bumbu-bumbu dan penyedap rasa. Nah, bumbu yang ditambahkan itu biasanya seperti bawang putih, bawang merah, gula, garam, saus tiram, dan kecap. Selain untuk memperkaya rasa, bumbu-bumbu tersebut itu juga akan meningkatkan sifat sensorik dari daging babi panggang seperti warna, tekstur, rasa, dan aroma. Nah, ketika pemanggangan itu menggunakan alat seperti yang ada di gambar ini, jadinya daging babi itu diletakkan di atas tempat pemanggang, sedangkan arang dan kayu itu diletakkan di dasar alat panggangan. Nah, umumnya proses pemanggangan daging babi ini memerlukan waktu sebanyak 2 menit untuk setiap sisi daging sehingga membutuhkan waktu sebanyak total 4 menit. Kemudian yang selanjutnya adalah cara pemanggangan daging babi. Yang pertama adalah pemilihan daging. Di pemilihan daging ini adalah proses pertama, yaitu kita harus memilih bagaimana daging babi yang baik. Misalnya dilihat dari ciri fisiknya, antara lain mempunyai penampakan yang mengkilat, tidak berbau busuk, masih elastis atau tidak kaku, kemudian apabila dipegang tidak lengket dengan tangan. Kemudian dilihat pula dari karakteristik WHC, yaitu memiliki pH sekitar 5,6 hingga 5,8 dan tidak mengandung banyak jaringan ikat seperti otot. Yang kedua adalah pencucian daging. Di dalam tahap ini, kita harus melakukan dengan baik seperti memperhatikan dari kualitas air yang digunakan untuk mencuci. Kemudian yang ketiga adalah pemberian lemon dan garam. Pada tahap ini dilakukan untuk mengurangi bau anyir pada daging, sedangkan pemberian garam mampu melunakkan otot pada daging sehingga ketika dimasak daging babi diharapkan matang dengan sempurna. Kemudian yang keempat adalah pemotongan daging. Pada tahap pemotongan daging ini, segmen yang lebih tipis dapat menyebabkan proses pematangan daging dapat merata, sehingga tidak ada bagian daging yang belum matang ataupun terkena panas yang tidak merata saat dipanggang.
Yang kelima adalah pelumuran daging. Pada tahap pelumuran ini digunakan untuk menambah ciri khas pada produk daging panggang yang akan dihasilkan. Meliputi pelumuran bawang putih, kecap, cabai, gula jawa, garam, dan juga penyedap. Hal ini dapat disesuaikan dengan kesukaan masing-masing orang. Kemudian yang keenam adalah pemanggangan daging. Pada saat pemanggangan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan oven elektrik dan yang kedua menggunakan bara api. Nah, sekarang lanjut ke karakteristik organoleptik daging babi. Yang pertama adalah daging babi segar. Di daging babi segar ini dapat dilihat bahwa warnanya itu pink. Kemudian kalau setelah dipanggang, dagingnya berwarna putih coklat. Yang kedua adalah tekstur. Tekstur ini dipengaruhi oleh ikatan dalam jaringan ikat pada babi. Tekstur kenyal pada babi ini disebabkan oleh kuatnya ikatan air di dalam daging, sehingga daging memiliki tekstur yang padat dan kenyal. Sedangkan setelah dipanggang, dagingnya lebih empuk. Kemudian pada aroma, daging babi segar memiliki bau anyir khas daging. Kemudian yang setelah dipanggang, daging babi memiliki bau khas seperti hasil pemanggangan, yaitu agak bau-bau gosong. Aroma ini dapat disebabkan oleh adanya fraksi yang mudah menguap berupa inosin 5 monofosfat yang merupakan konversi dari adenosin 5 trifosfat pada jaringan otot hewan. Kemudian selain berpengaruh pada warna tadi, terdapat juga reaksi Maillard, yaitu reaksi pencoklatan. Reaksi ini dapat berpengaruh juga terhadap aroma. Karena reaksi Maillard memiliki kontribusi terhadap aroma karena menandai hampir setengah dari senyawa volatil yang terbentuk merupakan produk hasil dari reaksi Maillard. Yang keempat adalah bentuk seratnya. Kalau yang sebelum dipanggang tadi sama-sama dipanggang, dan setelah dipanggang, daging babi memiliki bentuk serat yang tipis-tipis. Namun bisa dilihat daging babi yang panggang itu dapat terlihat seratnya karena ada proses pematangan tadi. Setelah ada proses pemasakan, serat daging babi tidak terlalu terlihat dan makin melunak sehingga menyebabkan daging babi yang tidak terlalu sulit dipotong-potong karena seratnya sangat halus akibat adanya pemanasan dari proses pemanggangan. Next. Selanjutnya adalah komposisi dari daging babi mentah. Daging babi mentah itu komposisinya terdiri dari air 68-70%, protein 19-20%, lemak 9-11%, dan abu 1,4%. Next. Nah, selama pemanggangan daging babi, komposisi daging babi ini dapat berubah akibat perlakuan termal yang dilakukan pada daging babi tersebut. Yang pertama ada penurunan daya cerna, kemudian kerusakan asam amino, di mana memanggang itu dikaitkan dengan pembentukan reaktif oksigen spesies atau ROS yang dapat berkontribusi dalam oksidasi nutrisi. Nah, salah satu oksidasinya itu adalah oksidasi protein yang dapat diamati selama pemanggangan yang terjadi melalui yang pertama peningkatan hidrofobitas permukaan yang disebabkan oleh pelepasan protein melalui hilangnya ikatan hidrogen dan paparan selanjutnya dari asam amino hidrofobik. Yang kedua, melalui agregasi protein daging akibat modifikasi kovalen yang disebabkan oleh terbentuknya jembatan disulfida dan ditirosin yang mengakibatkan hilangnya gugus tiol dan oksidasi tirosin. Serta yang ketiga, peningkatan karbonilasi yang disebabkan oleh konversi asam amino basa seperti lisin, histidin, dan agrinin menjadi turunan karbonil melalui serangan ROS, serta karboksilasi dan pembentukan basa Schiff. Nah,
Eh, protein ini, protein jaringan ikat dan myofilar atau kolagen dan elastin itu mengontrol ketangguhan jaringan otot. Selama pemanasan, protein-protein ini mengalami denaturasi yang menyebabkan kerusakan membran sel, penyusutan serat, agregasi, dan pembentukan gel pada protein myofilar dan sakroplasmik, serta penyusutan dan pelarutan jaringan ikat. Dengan demikian, daging yang dipanggang dapat lebih mudah dikunyah, dicerna, dan oleh karena itu lebih bergizi daripada daging mentah. Kemudian, perubahan kandungan gizi lainnya itu yaitu terbentuk fusi dalam lemak. Next. Selanjutnya, perubahan kandungan gizi yang terjadi pada babi panggang ada terbentuk monomer, dimer, monomer, dimer, atau polimer siklik yang beracun. Di mana dalam hal ini contohnya adalah akrolein. Kemudian dalam kandungan mineral itu terjadi penurunan mineral natrium, kalium, fosfat, dan kalsium dan magnesium. Sedangkan ketika pemanggangan ada beberapa mineral yang mengalami kenaikan kandungannya, yaitu zat besi dan zinc. Untuk kandungan karbohidrat pada daging babi itu cenderung stabil pada saat pemanggangan. Kemudian pengaruh parameter pemanggangan. Yang pertama adalah parameter pH, di mana pemanggangan daging babi akan cenderung meningkatkan nilai pH daging. pH daging babi segar dipengaruhi oleh pemanasan dengan metode pemasakan basah maupun kering. Daging babi yang memiliki pH lebih tinggi biasanya berwarna lebih gelap, memiliki water holding capacity yang rendah, dan cenderung lebih empuk dari daging babi dengan pH normal. Sedangkan daging babi dengan pH lebih rendah biasanya memiliki warna yang lebih ringan, water holding capacity yang lebih rendah, rasa tidak terlalu tajam, lebih kering, dan lebih keras dari daging dengan pH normal. Daging babi dengan pH yang lebih rendah itu biasa dicirikan dengan kadar glikogen, glukosa, dan laktat yang lebih tinggi. Daging dengan pH yang lebih rendah dan kadar glukosa yang lebih tinggi dipanggang pada suhu 220 derajat Celcius dicirikan oleh rasa bakaran yang lebih tinggi. Glukosa ini dapat menjadi prekursor rasa yang penting dalam daging babi. Dan dalam sebuah literatur menunjukkan bahwa daging dengan kadar kandungan glukosa yang lebih tinggi memiliki rasa goreng yang lebih intensif daripada daging dengan kandungan glukosa yang lebih rendah. Selanjutnya, pengaruh parameter waktu dan temperatur. Parameter waktu dan temperatur ini berpengaruh signifikan terhadap rasa, bau, dan tekstur dari daging babi. Perbedaan temperatur dan jangka waktu pada proses pemanggangan dapat menghasilkan kualitas fisik daging yang berbeda seperti cooking loss, keempukan, pH, dan panjang sarkomer. Rasa dan bau tidak sedap khas babi akan semakin berkurang seiring dengan peningkatan suhu pemanggangan. Pemanggangan daging pada suhu 220 derajat Celcius menyebabkan peningkatan intensitas rasa gosong dan menurunkan intensitas bau asam serta intensitas rasa dan bau berlemak. Hal ini disebabkan oleh senyawa yang memberikan bau asam khas daging babi akan terdegradasi pada suhu yang lebih tinggi, serta bau asam juga akan tertutup oleh bau gosong yang dihasilkan dari pemanggangan daging babi tadi. Sekian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.